tadi. Kita lanjut ke contoh di sini ya, contoh hasil researchnya. Ini dari Garo.js ya. Jadi misalkan di sini kita lihat ada zat gizi di sini, dari tabel ini ya, ada zat gizi, ada energi kasar, persen diabsorpsi, energi setelah dicernakan, kehilangan energi melalui urin, nilai value energi, dan juga faktor Atwater. Jadi Atwater inilah yang kemudian membuat faktor 449 yang biasanya kita gunakan. Oke, kita lihat pati energi kasarnya, energi kasarnya dari bomb calorimetry adalah 4,19 ya. Kemudian persen diabsorpsi dari pati ini 99% yang dapat diabsorpsi. Berarti ada 1% yang nggak dapat diabsorpsi oleh tubuh kita. Sehingga energi setelah dicernakan yaitu 4,14. Kehilangan energi melalui urin nggak ada untuk pati, sehingga alfa alinya adalah 414 dibulatkan menjadi 4. Nah, glukosa, kalau pati tadi adalah polisakarida, glukosa ini monosakarida, itu 3,73 dan Atwaternya 99. Energi setelah dicernakan 3,68, tidak ada yang kehilangan melalui urin, nilai value energinya 3,68 dibuatkan jadi 4. Nah, begitu juga lemak, protein, dan juga alkohol ya. Mungkin yang lebih kelihatan adalah protein ya. Protein energi kasarnya 5,48, tapi yang dapat diserap cuma 92%, sehingga energi setelah dicernakan 5,05, ada kehilangan melalui urin ya untuk urea. Nilai value energinya 3,8 dibuatkan jadi 4 ya. Jadi 449 adalah faktor Atwater, dan itu sudah mempertimbangkan persen yang diabsorpsi. Oke, kalau ingin lebih ini boleh juga lihat di sumber aslinya ya, heat of combustion of various micronutrients. Di sini kita bisa lihat angka-angkanya lebih detail. Bahkan di sini ada RQ itu ini apa namanya, bisa digunakan untuk melihat seberapa baik ya pembakaran dari si zat gizi makro ini. Dilihat dari mana? Dari perbandingan karbon dioksida yang dihasilkan dengan oksigen yang digunakan. Nanti kita bahas juga ini sedikit nanti di slide belakang. Untuk kita lanjut lagi. Nah, yang saat ini kita gunakan tadi Atwater General Factor System. Ternyata 449 itu adalah Atwater General Factor System. Selain Atwater General Factor System, ada lagi Extensive General Factor System, yang ini dia mempertimbangkan monomer ya, ataupun jaringan dari bahan makanan. Jadi kalau monosakarida 3,75, dan monosakarida itu ada macam-macam ya kan, ada glukosa, fruktosa, galaktosa, masing-masing punya ikatan yang berbeda ya, harusnya juga memiliki atau perkaliannya juga berbeda. Jadi kalau ada bahan makanan yang beratnya 4 gram tapi lebih banyak glukosa, sedangkan satu lagi makanan juga dengan berat yang sama lebih banyak mengandung fruktosa, maka harusnya energinya berbeda ya, bukan seperti yang general factor system. Jadi untuk ekstensif seratnya 2 kalori per gram. Asam organik itu asam yang biasa menjadi ciri khas untuk sebuah bahan makanan, misalkan asam malat atau fumarat dan sebagainya gitu ya, yang ada di buah-buahan, itu menjadi asam penciri khas sebuah bahan makanan. Oke, ada lagi Atwater Specific Factor System. Kalau dia melihat beda different food ya, makanan yang berbeda memiliki faktor konversi yang berbeda. Jadi misalkan di sini karena protein itu berbeda dari kandungan asam aminonya, harusnya mereka juga memiliki kandungan energi yang berbeda juga kayak gitu. Pun dari segi digestibility, daya cerna ya, jadi kalau grain itu sereal, itu beda antara whole wheat dengan millet with flour. Jadi whole wheat utuh dengan gandum yang sudah digiling, itu harusnya beda kan ininya, kandungan energinya. Jadi kita nggak boleh menggunakan kalau menurut ini ya, harusnya menggunakan faktor yang berbeda, bukan 449. Kalau kan whole wheat ini kan berarti kan gandum atau sereal, kita masuk sebagai sumber karbohidrat, dan biasanya kita menggunakan ya 4 sekian gram dikali 4. Nah, kalau ini harusnya tidak.
sayuran dan lemak dan sebagainya memiliki faktor yang berbeda. Mungkin kalau ingin tahu faktor yang lainnya untuk bahan bacaan, boleh nanti browsing ya. Tadi di FAO 2003 ada keterangan lebih detail untuk ini faktor konversi ini ya. Ini contoh tabelnya, nanti kalau kalian coba browsing di sumber aslinya, unik sekali ya. Jadi beda cara pengolahan, kayak di sini rice brown, rice white and polish, itu beda kandungannya dan sebagainya. Ini juga perbandingan antara ininya general factor dengan yang spesifik. Oke, itu bahasan mengenai energi pada bahan makanan dengan energi metabolik. Jadi ada perbedaan, dan yang selama ini kita pakai adalah faktor Atwater yang umum, general. Jadi bisa menghasilkan sebuah perhitungan yang overestimate, bisa juga menjadi underestimate. Oke, sekarang kita masuk ke outline selanjutnya, yaitu kebutuhan energi. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan kebutuhan energi? Jadi kebutuhan energi adalah sebuah, atau bukan sebuah ya, tingkatan asupan energi dari makanan yang menyeimbangkan penggunaan energi atau energi expenditure. Berkaitan ini terkait juga dengan ukuran tubuh, komposisi tubuh, aktivitas fisik, dan juga untuk kesehatan jangka panjang, dan mempertimbangkan juga yang economically necessary ya, dan juga socially desirable physical activity. Ini kegiatan-kegiatan yang umum dilakukan dan diharapkan dengan baik. Pun dia mempertimbangkan kelompok usia, terutama untuk anak dan juga ibu hamil ataupun ibu menyusui ya, itu membutuhkan energi yang, jadi kebutuhan energi itu adalah yang mempertimbangkan proses pertumbuhan ya, kalau anak-anak pertumbuhan badannya, kalau pregnant pertumbuhan janinnya, kalau ibu menyusui untuk proses produksi ASI dan sebagainya ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan kebutuhan energi. Nah, kebutuhan energi ini gimana cara menentukannya? Yang paling umum adalah pendekatan pengeluaran energi. Oke, nanti detailnya ada di slide belakang ya. Kita akan bahas dulu apa saja komponen dari pengeluaran energi. Ada yang pertama adalah BMR ya, basal metabolic rate. Nah, basal metabolic rate ini diukur dengan cara puasa ya, kemudian sekitar 12 sampai 14 jam itu nggak konsumsi makanan, dan keadaan resting comfortably dengan nyaman, keadaan telentang tapi sadar bukan koma ya, dan bergerak dengan motionless, jadi gerakan yang sangat sedikit sekali, dan suhu yang termonetral. Nah, dari hasil pengukuran BMR ini nanti di ekstrapolasi ya, ekstrapolasi selama 24 jam, karena misalnya pelaksanaannya bisa cuma 8 jam dan sebagainya, ataupun 12 jam pelaksanaannya, nanti di ekstrapolasi 24 jam kemudian dapat di refer menjadi basal energy expenditure, pengeluaran energi basal ya, atau BEE. Selain BMR tadi ada RMR, resting metabolic rate. Ini dalam keadaan ini juga santai juga ya, tapi dia lebih tinggi 10-20% karena dipengaruhi oleh makanan yang baru saja dimakan ya, atau istilahnya thermic effect of food ya. Ini juga sama, kalau diekstrapolasi 24 jam disebutnya RMR, REE ya, resting energy expenditure. Nah, ini ada sedikit sedikit gambar ya yang dapat memberikan kita sebuah insight penggunaan REE ini dari berbagai organ. Jadi kalau dari sini kita lihat di sini otak, ya, 3 otot dan juga hati ya. Ini gambarnya hampir sama untuk penggunaannya. Ya.
Jadi hati tadi yang memiliki mitokondria yang dia melayang di sitoplasma. Otak ya yang sangat aktif sekali ya, dan juga otot yang sangat aktif tapi mitokondrianya itu terikat. Maka tiga organ ini kalau kita lihat di sini proporsinya hampir sama ya. Paling besar kalau lihat di sini berarti otak ya, otak lebih besar dibandingkan hati dan juga otot. Nah, untuk energi expenditure atau pengeluaran energi ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya adalah FFM. FFM itu fat free mass, massa tubuh bebas lemak. Itu orang dengan massa tubuh bebas lemak yang lebih tinggi itu RMR-nya ya otomatis lebih tinggi dibandingkan orang yang fat free mass yang lebih rendah. Kenapa? Karena RMR itu ya ditentukan juga dari sekitar 70-80% dari fat free mass. Faktor yang lainnya adalah ya usia, ya usia lebih muda bisa lebih tinggi, gender, nutritional status, dan keadaan lainnya termasuk juga keadaan hipo dan juga hyperthyroidism. Itu akan mempengaruhi pengeluaran energi. Oke, komponen lainnya adalah thermic effect of food, ya atau dulu namanya SDA. Ada gambarnya di sini, specific dynamic activity. Kalau kita lihat di sini ya, lihat sini lipid, karbohidrat dan juga protein setelah 3 jam makan. Sini kita bisa lihat juga seberapa kontribusinya dalam meningkatkan BMR. Ya, lipid itu cenderung naik sedikit terus landai ya, karbohidrat tinggi sedikit di jam-jam pertama kemudian landai. Nah, kalau protein agak lebih panjang ya, dia meningkat tinggi kemudian menurun dengan drastis. Oke. Ya, selain yang tadi ada juga thermoregulation. Thermoregulation ini adalah karena faktor lingkungan ya, lebih tepatnya orang kadang-kadang mengatur ya pakaian tipis atau tebal gitu kan, tergantung dari lingkungan. Dan ini kenapa pakaian tipis mungkin terlalu panas karena lingkungan panas, atau tebal mungkin karena lingkungan dingin. Jadi itu pun termasuk salah satu hal yang menjadi komponen pengeluaran energi kita, tubuh kita. Tubuh kita juga ketika panas tubuh kita mengeluarkan keringat, kita juga membutuhkan energi. Ataupun dingin, tubuh kita tuh menggigil ya, shiver ya, itu juga mengeluarkan energi. Untuk apa? Untuk mengatur suhu tubuh kita tetap dalam keadaan normal. Lalu ada physical activity ya. Physical activity ini aktivitas fisik akibat dari otot rangka kita. Ini juga satu komponen energi expenditure. Tergantung nanti dari keadaannya ya. Jika orang yang misalkan sedentary ya, itu sekitar 2/3 total energinya itu digunakan untuk BEE ya, atau orang yang sangat aktif jika TEE total energi expenditure itu 2 kali ya dari BEE-nya, bahasa energi expenditure. Nah, jadi silakan kita bisa menghitung atau kita dapat mengkategorikan kita tuh termasuk orang aktif atau sedentary dengan menghitung berapa total pengeluaran energi dan berapa BMR kita dibagi. Kalau misalkan pembagian dari energi expenditure ya dibagi dengan BEE itu lebih sekitar 2 angka 2, maka kita orang yang aktif ya. Jadi total energi expenditure itu komponennya adalah CBE, TF, physical activity, thermoregulation, dan untuk energi yang digunakan untuk deposit ya, penyimpanan atau pembentukan jaringan baru. Ini untuk lebih akuratnya sebagai gold standard ditentukan dengan DLW, doubly labeled water. Oke, ini komponen pengeluaran energi ya, cara kalau dari proporsinya ya. Jadi RMR di sini berarti termasuk juga si BMR. Yang bedanya BMR agak lebih kecil sedikit, 10%. Resting metabolic rate ini lebih besar ya proporsinya. Jadi pengeluaran energi kita itu lebih banyak untuk RMR secara umum. Kemudian thermogenesis, NEAT ini adalah non exercise activity thermogenesis.
Jadi ada kegiatan termogenesis bukan akibat exercise, ya. Dan lagi di sini exercise, ya. Akibat exercise kita juga mengeluarkan energi. Intinya dari gambar ini kita bisa melihat bahwa penggunaannya RMR dan juga exercise. RMR pertama, exercise yang kedua. Oke, itu selesai untuk bagian ketiga ya. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, cara pengukuran kebutuhan energi. Jadi untuk mengukur kebutuhan energi itu ada banyak cara. Secara umum kita bisa menggunakan cara reported energy intake. Reported energy intake itu berapa energi yang dimakan, yang dikonsumsi, ya. Misalkan dengan food recall ataupun food report, kita dapatkan berdasarkan hasil perhitungan 1800 yang dia asup. Kita bisa mengestimasikan bahwa 1800 tersebut adalah kebutuhan energinya dia, ya, walaupun tidak akurat. Lagi cara yang lain adalah cara faktorial. Cara faktorial ini yang kita kenal dengan beberapa rumus-rumus, ya. Rumus Harris-Benedict, Mifflin dan sebagainya, itu adalah cara faktorial. Cara faktorial ini dia dapatkan dari hasil studi terhadap sekelompok orang, gitu ya. Kemudian nanti diamati bagaimana pengeluaran energi mereka. Standarnya sih harusnya pakai setidaknya indirect calorimetry, ya, untuk sampel tersebut. Kemudian nanti dihitung persamaannya. Nah, persamaan nilai yang kemudian digunakan untuk mengestimasi populasi yang lainnya. Dan sebagai gold standard adalah doubly labeled water, karena air itu digunakan di banyak proses metabolisme. Jadi ada isotop air, ya, isotop air yang dikonsumsi, tapi ini beresiko dengan radiasi, ya. Kemudian air yang dikonsumsi tersebut diikuti kemana perginya, ke usus, sirkulasi di seluruh tubuh, misalkan ke hati, ke sel yang lain, gitu ya. Kemudian dihitung berapa oksigen ataupun air yang dikeluarkan, nanti diproporsikan berapa besarnya, ya. Jadi dengan doubly labeled water ini kita bisa mengetahui kemana saja si air ini digunakan di tubuh kita. Kemudian dengan persamaan kimia, stoichiometry, kalau oksigen dikeluarkan sekian, nanti kita bisa bikin persamaan, berarti energi yang dikeluarkan juga sekian. Oke, untuk mengukur angka metabolisme basal, cara yang paling umum selain tadi yang gold standard tadi, ya, itu adalah kalorimetri langsung. Jadi gold standard, sebagai gold standard the best berarti di bawahnya adalah kalorimeter langsung, di bawahnya lagi adalah kalorimetri tidak langsung, di bawahnya lagi adalah factorial approach, dan bawahnya lagi adalah si intake untuk dari segi keakuratan data, ya. Nah, oke, kita lihat kalorimeter langsung. Ini pengukurannya di pagi hari keadaan istirahat total, ya, dengan ruangan pernapasan, atau nama alatnya kalorimeter bom manusia, tapi ya bukan yang pangan. Ada gambarnya seperti ini. Cuman hal ini, kalorimetri langsung ini kurang cocok, ya, kalau digunakan untuk orang yang memiliki aktivitas di luar, karena metode ini cocok untuk orang yang di dalam ruangan, gitu ya, dan tidak cocok juga untuk masyarakat umum sebenarnya, karena tadi terlalu banyak variasinya kalau masyarakat umum. Intinya ini settingannya itu untuk di dalam ruangan tertutup, ya. Jadi si manusia yang jadi sampel diminta melakukan aktivitas, ya, dengan aktivitas yang aktivitas yang tidak terlalu berat, ya. Jadi di sini keadaan istirahat total baik fisik maupun emosional, tidak makan selama 12 jam terakhir dalam bulan puasa, berada dalam suhu lingkungan yang nyaman. Oke. Ada lagi gambar yang lain. Nah, ini bisa juga human calorimetry dengan menggunakan respiration chamber, ya, sebagainya, atau juga pada hewan juga bisa. Nah, sekarang masuk ke kalorimetri tidak langsung, lebih sederhana, lebih murah. Asumsinya adalah dengan tadi, ya, makanan yang dioksidasi akan menghasilkan panas dalam tubuh, proporsi jumlah oksigen yang digunakan dan oksigen yang dihasilkan sebenarnya dengan jumlah panas yang dikeluarkan. Jadi dia menggunakan
persamaan stoikiometri, keseimbangan kimia ya. Nah, jadi dari sini jumlah panas yang dihasilkan bisa selain dari oksigen dan karbon dioksida, bisa dari rasio jumlah mol karbon dioksida yang dihasilkan dan mol oksigen yang digunakan, yang kita kenal sebagai RQ, respiratory quotient ya. Jumlah mol karbon dioksida yang dihasilkan, jumlah mol oksigen yang dibutuhkan ya. RQ nya beda-beda. Untuk karbohidrat, lemak, protein, RQ karbohidrat itu 1. Kalau kita lihat dari outline yang pertama ya, tentang sel dan metabolisme energi, itu untuk glukosa dengan oksigen 1 mol akan menghasilkan karbon dioksida juga 1 mol, 1:1, maka jadi 1 ya. Tapi kalau misalkan lemak tadi kita contohnya palmitic acid ya. Palmitic acid kalau kita lihat di slide-nya ada sekitar, kalau kita bagi mol dari karbon dioksida ya, yang itu kita bisa, kalau itu udah setimbang persamaannya, kita cukup lihat dari koefisiennya, koefisien yang ada di CO2 dibagi dengan koefisien yang ada di O2. Itu kalau kita bagi jumlahnya sekitar 0,68 sekian, dibuatkan jadi 0,7. Protein juga segitu, 0,82 dan sebagainya ya. Jadi dari situlah dapatkan hasil indirect calorimetry ataupun RQ ya. Oke, sekian untuk pertemuan pertama ini. Untuk detailnya bisa baca dari modul. Kalaupun ada yang tidak jelas dapat kita diskusikan secara langsung ataupun melalui forum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.